Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan, dan bukan hanya bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi Tuhan memang merencanakan untuk memakai setiap kita. Nah, harus kita mengerti bahwa dipakai Tuhan di sini tidak harus menjadi pendeta. Ada banyak orang pikir, oh kalau saya mau dipakai Tuhan, saya harus jadi pendeta. Tidak, tetapi setiap kita yang mau dipakai Tuhan akan dijadikannya pelita. Artinya di dalam dunia marketplace kah kita, di dalam pekerjaan keseharian kita, di dalam keberadaan kita sebagai ibu rumah tangga, di dalam keberadaan kita sebagai siswa, pelajar, mahasiswa, dokter, atau siapapun kita. Intinya ketika kita merelakan diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan siap memakai kita untuk hal-hal yang indah bagi kemuliaan-Nya. Karena itu ada beberapa syarat penting. Yang pertama, asal kita tidak mau diikat dengan kegagalan masa lalu. Karena pada dasarnya setiap orang bisa saja punya kegagalan masa lalu. Karena itu Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, persoalannya seringkali bukan kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan, tetapi kita terlalu banyak menengok ke belakang. Kita terlalu banyak punya trauma-trauma kehidupan. Ya, tapi pendeta kan dulu begini, tapi pendeta saya kan pernah gagal, tapi pendeta saya kan dulu masa lalunya begini, ya kan. Loh, iblis ahli dalam mengungkit-ungkit masa lalu kita. Tujuannya dia mau tumbuk hidup kita dengan kuburan masa lalu kita, sehingga akhirnya masa depan kita penuh dengan kehancuran dan air mata. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, Allah tidak tertarik dengan hal-hal yang lalu, tetapi hal-hal yang lalu Tuhan izinkan terjadi untuk sebuah pelajaran buat kita, untuk hari depan kita makin hari makin dahsyat dan luar biasa. Jadi ingat, pada dasarnya setiap orang bisa dipakai Tuhan, asal tidak mau diikat dengan berbagai kegagalan di masa lalu. Yang kedua, pada dasarnya setiap orang bisa dipakai Tuhan asal kita mau terus belajar. Ini penting sekali. Tuhan bukan cari orang-orang yang sempurna, tetapi Tuhan cari orang-orang yang mau disempurnakan. Artinya mau diproses, mau terus belajar. Bahkan kalaupun dia salah, kalaupun dia gagal, kalaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya, lalu dia kembali belajar, aduh kenapa saya begini ya. Bahkan kalau dia ambil keputusan-keputusan yang keliru dalam hidupnya, aduh kenapa ya saya begini. Aduh Tuhan tolong saya belajar terus. Karena itu Alkitab berkata Roh Kudus itu adalah guru yang mau mengajar kita, sehingga kita diingatkan, kita dibentuk, kita dimampukan, kita dikuatkan untuk senantiasa berjalan di dalam jalannya yang Kristus kehendaki. Haleluya. Dan yang ketiga, pada dasarnya setiap orang bisa dipakai Tuhan asal saja kita siap untuk tetap kuat dan melekat pada Tuhan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita awalnya siap dipakai Tuhan, tetapi ketika tantangan ada, badai menerpa hidup kita, kita mulai goyah, kita mulai lari, sehingga akhirnya karya Tuhan yang sebenarnya dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita berlalu begitu saja hanya karena kita nggak kuat. Dan pertanyaan, kenapa kita nggak kuat? Karena kita nggak melekat. Alkitab berkata bahwa Kristus Tuhan kita adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah carang-carangnya. Kalau kita melekat,
kita akan berbuah banyak. Begitupun iman kita, waktu kita melekat pada Kristus, maka kita akan terus kuat menghadapi tantangan, sehingga kita dapat terus dipakai Tuhan. Haleluya. Jadi pada dasarnya setiap orang bisa dipakai Tuhan, asal saja tidak mau diikat dengan kegagalan masa lalu. Yang kedua, asal saja kita mau terus belajar. Yang ketiga, asal saja kita siap untuk tetap kuat dan melekat pada Tuhan. Dan yang keempat, asal kita berkomitmen untuk tetap setia. Oh, ini yang paling penting. Alkitab berkata orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang beroleh selamatnya. Jangan sampai Tuhan mau pakai kita tetapi kitanya nggak setia. Terlalu banyak orang yang waktu mulai mau dipakai Tuhan, dia sadar betul semua anugerah, tapi makin Tuhan pakai dia untuk hidupnya bermanfaat, untuk hidupnya sukses, untuk hidupnya jadi berkat, lalu mulai lupa diri, mulai tidak setia, mulai mencari keuntungan pribadi. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, biarlah kita semua siap dipakai Tuhan dimanapun kita ditempatkan, untuk membawa damai, untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk memberi dorongan semangat dan sukacita, dan akhirnya untuk menjadikan hidup kita bermanfaat bagi segala kebutuhan hidup orang lain. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang seluruh umat Tuhan menjadi nabi. Waduh, luar biasa. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi nabi-nabinya Tuhan. Apa maksudnya ini? Nah, ini yang kita mau belajar di Bilangan 11 ayat yang ke-24, Bilangan pasal 11 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Bilangan 11 ayat 24 sampai 30, di bawah judul perikop ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Dan ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tapi sesudah itu tidak lagi. Jadi perhatikan baik. Turunlah Tuhan dalam awan berbicara kepada Musa. Lalu dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya ke atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi. Ayat 26. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Luar biasa hatinya Musa. Musa tidak ada pemikiran saingan sekalipun. Dia mengerti kehendak Tuhan, dia mengerti rancangan Tuhan. Kalau semua orang menjadi nabi, terus kenapa? Biar kepenuhan Tuhan turun. Artinya, dia mengerti betul bahwa Allah memang mau pakai setiap kita. Dan persoalan di dunia ini terlalu banyak orang saingan. Kalau dia merasa dia hamba Tuhan, ada orang lain dipakai lebih hebat, wah saingan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mental seperti itu bukanlah mental pelayan Tuhan. Karena kita ingin melihat makin banyak orang dipakai Tuhan, karena Tuhan mau menjadikan kita sebagai nabi-nabinya. Apa itu nabi-nabinya? Pemberita janji dan penyampai teguran-tegurannya. Saudara nggak usah jadi pendeta untuk jadi nabi-nabinya Tuhan. Loh, nabi di sini dalam tanda petik, bukan berarti saudara mulai umumkan, Gilbert kemarin bilang bahwa saya adalah nabi. Bukan itu yang saya mau ingatkan, yaitu peran kenabian, yaitu
pemberita janji Tuhan dan penyampai tegurannya. Nah, pertanyaannya apa itu? Yang pertama, kita harus hidup dalam firman Tuhan. Jadi kita mau manajer, kita mau direktur, kita mau karyawan, kita mau dokter, insinyur, kita mau guru, kita mau tentara, kita mau polisi, mau hakim. Setiap kita harus hidup senantiasa melekat pada firman Tuhan, karena justru firman Tuhan itulah yang memberikan tuntunan dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa memberitakan janjinya dan berani menyampaikan tegurannya. Yang kedua, karena itu setiap kita harus berjalan senantiasa dalam ketaatan, karena Alkitab bilang kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati, kamu tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Lalu yang ketiga saya pelajari, karena itu syaratnya kita harus selalu kuat di dalam berbagai tantangan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan gak suka sudah melayani Tuhan. Setan mau cegah, setan mau hambat, setan mau buat sudah tertekan. Tetapi sekali kita mau jadi saksi Tuhan, jadi nabi-nabinya Tuhan, mari kita berjalan terus dalam kehendaknya. Tantangan boleh ada, tapi roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dan yang keempat, karena kita mau dijadikan Tuhan dalam tanda petik sebagai nabi-nabinya Tuhan, yang pertama kita harus hidup dalam firman-Nya, yang kedua kita harus berjalan dalam ketaatan, yang ketiga kita harus selalu kuat dalam tantangan, dan yang keempat kita harus selalu siap menjadi teladan. Karena itu Paulus ingatkan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan di tengah-tengah orang percaya. Berarti setiap kita Tuhan mau pakai, tetapi kalau siapkan diri kita untuk menjadi teladan, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus sama doa buat mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, yang mungkin hari-hari ini rindu dipakai Tuhan lebih lagi untuk menjadi pemberita firman-Mu, dan sekaligus dapat memberikan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pakai anugerah-Mu sempurna. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.